Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahabba ummatan muttahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kana hayatuhu mujtama'a. Wa ala alihi wa sahbihi kana yamma'il Mustafa. Amma ba'd. Dewan Hakim, para komentator yang dirahmati Allah, sahabat forum Dai Milenial, dimanapun kalian berada. Indonesia adalah negara yang kaya baik dari sumber daya alam maupun keberagamannya, tertata dari ribuan pulau, bercorak ragam bahasa, suku, ras, agama, dan anggota golongannya. Di sisi lain, dalam rapat koordinasi Kementerian Agama pada tahun 2022 tersusun 7 program prioritas. Di antaranya adalah penguatan moderasi beragama dan mewujudkan tahun toleransi. Kedua hal tersebut merupakan indikator terwujudnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Namun sayang, negeri ini sedang mengalami tantangan pahit dalam bentuk intoleransi yang mencederai persatuan kita. Pada tahun 2024 tercatat 260 kasus dan Agustus 2025 tercatat setidaknya 8 kasus intoleransi baru. Hal inilah yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim. Asbabun nuzul ayat tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baydhawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil jilid kedua halaman 31 bahwa kaum As dan kaum Khazraj adalah dua saudara, namun anak keturunannya mengalami permusuhan selama 120 tahun. Lalu Allah memadamkan api peperangan dan kebencian di antara mereka melalui perantara agama Islam. Jangan sampai rajutan ukhuwah yang telah terjalin kokoh diroboh binasa oleh secuil opini yang tak sama.
teruslah bersatu, berpadu, dan terus menyatu. Dengan sebab itulah keberhasilan akan menyapa, kesuksesan bukan rekayasa, namun terwujud dalam nyata. Sebagaimana dalam satu hadis, la tafarraqu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kamu berpecah belah yang membuat hati kalian berselisih. Dari syarahan tadi, kesimpulannya adalah kita harus merekat ulang persatuan dan kesatuan walau di tengah multikultural Indonesia. Persatuan dan kesatuan memerlukan kesamaan langkah dan persepsi. Hidup sehati. Perbedaan yang ada jangan sampai melahirkan perpecahan. Terus merajut persaudaraan hingga menjadi satu rasa, satu jiwa, satu asa di bawah pertiwi tercinta Indonesia. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.